Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita dapat bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Daily Iman yang dirahmati Allah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam yang nilainya lebih dari 83 tahun ibadah. Bayangkan pemirsa Daily Iman, jika kita dipertemukan dengan malam itu, maka seakan-akan kita telah beribadah seumur hidup dengan pahala yang berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qadr, Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surah Al-Qadr ayat 3. Namun pertanyaannya, bagaimana tanda Lailatul Qadar sudah turun? Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk para masyaikh dan habaib, menjelaskan berdasarkan dalil-dalil sahih bahwa ada beberapa tanda yang bisa kita kenali. Tanda yang pertama, malam yang tenang dan penuh kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran surah Al-Qadr ayat 5. Para mufasir menjelaskan bahwa suasana malam Lailatul Qadar dipenuhi ketenangan. Tidak terasa panas menyengat, tidak pula dingin menggigit. Angin berhembus lembut, hati terasa lapang. Orang yang beribadah merasakan kekhusyuan yang berbeda dari malam-malam lainnya. Ini bukan sekedar fenomena alam, tetapi ketenangan batin yang Allah turunkan bersama malaikat-malaikatnya. Tanda kedua yakni banyak malaikat turun ke bumi. Allah berfirman, pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya. Quran surah Al-Qadr ayat 4. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa jumlah malaikat yang turun pada malam itu sangat banyak, bahkan lebih banyak dari jumlah kerikil di bumi. Mereka turun membawa rahmat, keberkahan, dan mengaminkan doa-doa hambanya. Karena itulah suasana malam terasa begitu damai dan penuh keberkahan. Hati yang gelisah bisa tiba-tiba terasa tenang. Air mata mudah mengalir saat berdoa. Seakan ada kekuatan tak terlihat yang menyelimuti. Tanda ketiga yakni matahari terbit tanpa sinar menyilaukan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pagi hari Lailatul Qadar, matahari terbit tidak memiliki sinar yang menyilaukan, seakan-akan seperti bejana hingga meninggi. Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah tanda setelah malam tersebut berlalu. Matahari tampak redup, lembut cahayanya, tidak menyilaukan seperti biasanya. Namun perlu diingat, tanda ini diketahui setelah malam itu selesai. Maka yang lebih utama adalah memperbanyak ibadah di 10 malam terakhir, khususnya malam-malam ganjil. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tanda keempat yakni hati yang sangat tenang dan damai. Inilah yang paling menenangkan. Inilah tanda yang paling menenangkan hati. Banyak ulama tasawuf Ahlus Sunnah dan Manhaj Al-Azhar menjelaskan bahwa salah satu tanda Lailatul Qadar adalah perubahan batin yang luar biasa. Hati terasa sangat lembut, dada terasa lapang, tidak ada kebencian, tidak ada iri,
Bahkan orang-orang yang biasanya sulit menangis bisa menangis dalam sujudnya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam cahaya. Cahaya itu bukan hanya cahaya fisik, tetapi cahaya iman yang masuk ke dalam hati. Kadang seseorang tidak melihat tanda langit, tidak merasakan perubahan cuaca, tetapi ia merasakan kedekatan yang sangat kuat dengan Allah. Doanya terasa begitu dekat, zikirnya terasa nikmat, dan sujudnya panjang tanpa terasa. Inilah tanda yang paling menenangkan hati. Bahkan sebagian ulama mengatakan, bisa jadi Allah menyembunyikan tanda-tanda lahiriah agar manusia lebih fokus kepada ibadah, bukan berburu fenomena. Pemirsa Daily Iman, mengapa Lailatul Qadar dirahasiakan waktunya secara pasti? Para ulama menjelaskan, agar umat Islam bersungguh-sungguh beribadah di seluruh 10 malam terakhir, bukan hanya satu malam saja. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 malam terakhir, beliau mengencangkan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Ini menunjukkan kesungguhan total. Amalan apa yang paling utama dilakukan? Amalan pertama yakni memperbanyak sholat malam. Kedua, membaca Al-Quran. Ketiga, memperbanyak istighfar dan zikir. Dan keempat, membaca doa yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Doa ini sederhana, tetapi sangat dalam maknanya. Kita tidak meminta dunia, tidak meminta harta, tetapi meminta ampunan total dari Allah. Pemirsa Daily Iman yang dimuliakan Allah, jangan terlalu sibuk mencari tanda di langit, tetapi sibukkan diri dengan ibadah. Bisa jadi Lailatul Qadar sudah kita lewati, namun kita tidak sadar karena hati kita lalai. Sebaliknya, bisa jadi Allah mempertemukan kita dengan malam itu tanpa kita tahu secara pasti, tetapi pahala sudah dicatat penuh. Yang terpenting adalah kesungguhan dan keikhlasan. Semoga Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar tahun ini. Semoga hati kita merasakan ketenangan yang paling dalam. Semoga dosa-dosa kita diampuni, doa-doa kita dikabulkan, dan hidup kita dipenuhi keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa bagikan kepada keluarga dan sahabat. Bisa jadi satu bagikan dari Anda menjadi sebab mereka mendapatkan Lailatul Qadar, dan Anda pun mendapat pahala yang terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.